Ultimatum perang di West Papua yang dikeluarkan oleh penjuang kemerdekaan sesuai Humanity International. United Nations in West Papua. Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Komnas TPNPB OPM. Orang asli Papua sekalipun, kami sikat jika jadi mata-mata Indonesia. Sesuai hukum perang humaniter internasional, bahwa Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OM telah menyatakan pada Pasal 4, tentang ketentuan perang. Ketentuan perang dalam ultimatum ini, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat tentukan pada target 1. Krisis ekonomi 2. Krisis pemerintahan 3. Akibatnya lahir krisis kemanusiaan. Pasal 5. Larangan. Ketentuan ini adalah wajib ditaati oleh setiap prajurit TPNPB Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, juga oleh militer Indonesia dalam hal ini TNI POLRI dan warga sipil Papua dan non-Papua di dalam medan perang. 1. Setiap warga sipil, wajib dilindungi atau bagi yang bukan bersenjata dilarang tembak di medan perang kecuali intelijen. 2. Untuk menghindari terjadinya korban warga sipil, daerah yang ditentukan sebagai medan perang setiap warga sipil dilarang melewati atau dilarang beraktivitas. 3. Setiap karyawan perusahaan sesudah pengumuman ultimatum ini, yang masih melakukan aktivitas pekerjaan adalah dapat dinyatakan yang bersangkutan sebagai musuh atau mata-mata intelijen. 4. Seorang wartawan atau jurnalis yang bertugas di medan perang, melakukan peliputan dengan kartu tanda pengenal dan pakaian dari perusahaan media dan wajib dilindungi. 5. Seorang palang merah, LSM, birokrat dan agamawan rohaniawan tidak dapat izin memasuki daerah perang, kecuali atas persetujuan TPNPB, yang dimaksud ayat 5 pasal 3 TPNPB izinkan apabila dari selain negara Indonesia. 6. Perlawanan di medan perang TPNPB menggunakan senjata modern otomat. Jenis laras panjang dan pendek serta alat perang Budayadel. Pasal 6. Sasaran perang. Sasaran dan target serangan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat adalah pada sasaran dan target tertentu dalam Perang Pembebasan Nasional, National Liberation War, untuk kemerdekaan bangsa Papua Barat. Maka pada pasal ini dapat ditentukan tentang sasaran dan target TPNPB dalam perang. 1. Militer Indonesia dalam hal ini. A. Tentara Nasional Indonesia TNI. B. Polisi Republik Indonesia Polri. C. Anggota dari Badan Intelijen Negara, BIN. 2. Gedung-gedung pemerintah Indonesia di Papua. 3. Perusahaan milik asing dan pemerintah Indonesia di Papua diantaranya. A. Pertambangan emas. B. Gas bumi, minyak. C. Logging kayu. D. Kelapa sawit. E. Gedung bangunan mal, pasar, gedung bangunan bank. G. Pekerja jalan trans, yang merupakan anggota TNI Satuan Densipur. H. Pesta Demokrasi Indonesia, Surat Kotak Suara Pemilihan Umum. 4. Pejabat birokrat Papua Pro-Indonesia. 5. Pejabat pemerintah orang bukan penduduk pribumi Papua. Pasal 7. Target. Pencarian target akan melalui sasaran Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat tentukan pada pasal 5 dari peraturan ini. Maka target yang akan dapat mencapai adalah 1. Intervensi Pasukan Perdamaian Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. 2. Provinsi Papua dan Papua Barat jadikan status tidak berpemerintahan. 3. PT Freeport Indonesia tutup. 4. Gas minyak bumi Sorong dan 5. LNG BP Bintuni Babo harus ditutup. Panglima Tinggi TPNPB Gen. Goliat Naman Tabuni, Komandan Operasi Umum TPNPB Maijen Lekagak Telenggen, UN Geneva United Nations Carrier UNHCR, The UN Refugee Agency UNSG High Level Panel on Access to Medicines Antonio Guterres UNSG Human Rights Watch UN Human Rights Council United Nations. Catatan, hukum perang ini berlaku selama penjajahan masih ada di West Papua dan dengan demikian semua pihak harus menyikapi hal tersebut sesuai dengan keputusan pejuang kemerdekaan di West Papua.